Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Ya, halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan satu mungkin review ya, bisa dibilang review ataupun penilaian saja sih ya, mengenai karet yang mungkin karet ini adalah karet yang banyak dipakai ya, atau banyak digunakan oleh teman-teman pingpong ya. Terutama untuk pemula ya sampai dengan yang mahir ya. Karet ini adalah karet Akuda S1 dan Akuda S1 Turbo. Nah, dimana dua karet ini adalah karet yang mungkin identik teman-teman. Jadi karet yang identik ya, namun karet ini adalah karet yang memang sangat proporsional sekali ya, terutama untuk pemain-pemain serang teman-teman. Karena dengan karet ini ya, kita bisa melakukan adjustment pukulan ya, kemudian bisa disesuaikan dengan karakter kita, terutama untuk pemain-pemain tipikalnya adalah pemain serang teman-teman. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ya buat kita ya, atau buat teman-teman ya, adakah perbedaan ya, antara Akuda S1 dan Akuda S1 Turbo? Nah, jadi dari kedua karet ini ya sebetulnya memang ada perbedaan teman-teman ya. Perbedaannya adalah S1 Turbo itu mempunyai karakter yang lebih tegas ya, mempunyai speed yang lebih tinggi, mempunyai spin yang lebih tinggi teman-teman ya. Jadi karet Akuda S1 Turbo memang mempunyai karakter yang lebih lebih complicated ya dibandingnya dengan karet Akuda S1 saja. Nah, kebanyakan orang-orang ataupun teman-teman di luar sana ya memang menggunakan karet-karet Akuda ini atau Donic Akuda ini memang karena mereka mempunyai karakter permainan seperti spin ya, yang serangan-serangan yang lebih memperbanyak putaran ya. Nah, dan memang betul sih karet Akuda S1 ini memang dikhususkan untuk para spinner-spinner yang memang menginginkan pukulnya memang menjadi lebih maksimal teman-teman ya. Jadi tidak hanya pemain yang asal-asalan ya, memang pemilihan karet ini memang berdasarkan karakteristik daripada si pemain itu sendiri. Nah, perbedaan yang lainnya adalah dari segi spon teman-teman ya. Jadi kalau dari segi spon ya, karet Akuda S1 Turbo ini memang mempunyai spon yang karakternya itu lebih keras ya. Jadi sponnya lebih keras dan juga memang lebih tebal teman-teman ya. Jadi Akuda S1 Turbo ini pastinya mempunyai speed yang lebih tinggi, kemudian spinnya juga lebih banyak teman-teman ya, karena memang dari jenis dari jenis sponnya yang memang mendukung untuk itu. Nah, dari jenis spon ini ya memang tidak bisa kita menggunakan karet-karet Akuda S1 ini baik turbo ataupun Akuda yang biasa untuk bermain hanya untuk kontrol saja ya, atau hanya bermain di depan saja. Misalkan kita akan menggunakan Akuda S1 Turbo untuk posisi backhand. Nah, ini apakah cocok teman-teman ya? Nah, sebetulnya kalau kita melihat ya ataupun berdasarkan pengalaman ya, untuk melakukan ataupun untuk menggunakan karet posisi backhand itu ya, itu adalah karet-karet yang mempunyai karakteristik yang lebih empuk teman-teman. Jadi karetnya itu lebih empuk, kemudian sponnya bisa juga dengan sponnya yang lebih tipis ya. Misalkan spon dari 1,9 sampai dengan 2,0 ya, ini untuk karet misalkan Akuda S1 dengan spon tersebut itu bisa dipakai sih sebetulnya untuk posisi backhand. Karena apa? Karena pasti dia mempunyai karakter spinnya itu lebih tinggi, dipakai untuk bola-bola depan itu juga lebih masuk teman-teman. Itu kalau kita menggunakan Akuda S1 ya kan. Nah kemudian kalau kita misalkan kita nggak usah melihat dari segi spon ya, kita langsung melihat misalkan ya mau sponnya misalkan 2,1 tapi bisa dipakai di backhand ya, kita bisa menggunakan karet yang lebih lentur ya, atau lebih empuk ya, misalkan Akuda S2 ataupun Akuda S3 yang pastinya karetnya itu mempunyai karakternya itu dia lebih lentur teman-teman, lebih empuk ya. Jadi dia akan bisa digunakan dalam posisi di depan teman-teman. Jadi kita bisa melakukan flick backhand ya,
lebih sempurna ya, lebih mudah, bola lebih mudah untuk ngikut ya. Ya pasti sih dengan catatan memang kita sudah menguasai teknik dasar dengan baik dan benar teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita menggunakan teknologi, kita menggunakan karet yang ada di pabrikan sana ya, dengan spek yang gahar, dengan spek yang tinggi ya, itu akan dengan simsalabim akan membuat teknik kita juga akan membaik secara otomatis ya. Tentu saja tidak ya, itu didukung, terus terang ya didukung harus dengan teknik kita yang lebih baik teman-teman ya. Jadi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan teman-teman. Jadi memang harus ada balancingnya ya, antara teknologi dengan skill itu memang harus seimbang ya. Jadi ya itu teman-teman ya. Jadi yang kita bicarakan adalah S1 dan S1 Turbo ya. Nah yang memang harus seiring sejalan antara teknik dengan teknologi yang digunakan. Nah keunggulan lagi daripada kedua Kartini adalah Akuda ini S1 ataupun S1 Turbo itu sudah menggunakan teknologi yang namanya SoundScore ya, SoundScore ya. Jadi teknologi SoundScore ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh Donic ya, yang dimana akan lebih membuat kart itu mudah dipakai ya. Kemudian perputarannya juga jauh lebih tinggi, speednya juga jauh lebih tinggi, jadi akan membantu ya. Kadang-kadang kita suka mendengarkan, suka melihat ataupun mendengar spin ya, ataupun tembakan atau spin. Kebanyakan yang bisa kita rasakan itu spin ya, itu bunyinya itu lebih nyaring teman-teman. Nah itulah, seperti itulah teknologi soundcore yang bekerja ya. Jadi pada saat kita melakukan spin dengan suara yang nyaring ya, otomatis dia itu akan menambah kecepatan, akan menambah perputaran bola juga teman-teman. Bunyinya itu akan berasa memang nyaring sekali teman-teman. Jadi disitulah kita bisa melihat bahwa karet itu mempunyai kualitas dan putaran yang baik. Bisa melihat dari segi suaranya. Jadi tidak hanya kita melihat dari harga ya. Kadang-kadang harga mahal juga belum tentu akan sebanding dengan kecepatan atau sebanding dengan perputaran bola ya. Nah kadang-kadang juga hanya karena kita ngefans saja tuh dengan karet tertentu, sehingga dengan harga berapapun kita bisa membeli karet tersebut. Nah teknologi soundcore ini juga sepertinya sih banyak dikembangkan di produk-produk lain ya. Mungkin kalau kita bisa bahas seperti G1 juga, saya rasa itu kalau dilihat dari bunyinya juga itu mengembangkan teknologi yang sama ya. Nah, tapi nanti coba saya belum melihat secara jauh lagi ya, apakah betul untuk G1 juga menggunakan teknologi yang sama. Tapi mungkin bisa saja sama, hanya karena beda produk atau beda pabrik, sehingga namanya mungkin beda ya. Namanya itu beda sehingga kesannya itu ya bukan teknologi yang sama ya. Nah demikian teman-teman ya, perbandingan antara Akuda S1 dengan Akuda S1 Turbo, yang tentunya teman-teman juga bisa untuk masalah harga ya, di harga sih sebetulnya masih relatif sama ya, mungkin kisaran 500 sampai 600 lah, mungkin kisarannya seperti itu untuk satu karetnya. Nah di sini saya tidak mempromosikan karet tersebut, tapi di sini saya hanya mengedukasi saja sih sebetulnya buat teman-teman yang ingin mengetahui kenapa harus ada S1, kenapa harus ada S1 Turbo ya. Jadi pada intinya ya ini adalah video yang hanya sifatnya adalah mengedukasi teman-teman ya, memberikan pengalaman, sharing pengalaman saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman dalam membeli ataupun menyesuaikan karet mana yang akan dipergunakan, baik untuk forehand ataupun untuk backhand. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share di Orina Sport channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.